Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Nah, sekarang kita berada di pertemuan keberapa ya? Sambil Bu Retno cek RPS-nya. Kita sekarang berada di pertemuan ke-13 ya, teman-teman. Jadi, kita sekarang udah di pertemuan 13, bahasanya adalah kebijakan dividen. Nah, pertemuan sebelumnya, mohon maaf, kita kemarin sudah berbicara tentang leverage operasional, leverage keuangan, gitu ya, leverage operasional hubungannya dengan BEP, DOL, degree of itu ya, leverage gitu. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lengkap tentang kebijakan dividen. Tapi sebelum itu, nah karena Bu Retno sudah membuka silabus gitu ya, nah sekalian Bu Retno di sini mau membahas tentang ini ya, membahas hubungannya tentang silabus juga gitu. Nah, untuk ini pertemuan 13 berarti kurang 3 kali termasuk UAS, teman-teman sudah selesai ya belajar untuk manajemen keuangan dan investasi. Nah, maka Bruto mengingatkan silakan bisa diperhatikan item penilaian di mata kuliah ini. Ada kehadiran, ada partisipasi, tugas, UTS, dan seterusnya. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk mempersiapkan. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini ya, gitu di dividen ya. Nah, ini ya kebijakan dividen. Nah, nanti teman-teman ya jangan lupa absen di Sunan gitu ya. Nah, pada saat jam perkuliahan. Nah, untuk kebijakan dividen gitu ya. Nah, di sini ada kebijakan dividen pasif versus dividen kebijakan aktif. Nah, untuk dividen sendiri itu teman-teman tahu ya, dividen sendiri diartikan sebagai laba yang harus dibagikan kepada para pemegang saham gitu. Nah, itu dividen adalah laba yang harus diberikan kepada para pemegang saham. Nah, untuk dividen sendiri, nah letaknya di sini bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi dia di laporan perubahan ekuitas biasanya akan tampak pembagian dividen gitu ya. Saya ganti dulu ya, saya suka pink. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan di laporan perubahan ekuitas. Nah, sedangkan untuk laba ditahan atau saldo laba yang dicadangkan, nah ini teman-teman bisa melihat di laporan posisi keuangan gitu ya atau neraca. Tadi dividen dari judulnya teman-teman harus tahu dulu dividen itu apa. Nah, dividen itu adalah bagian laba yang harus dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, untuk selanjutnya di sini dikatakan sebagai dividen merupakan residual pasif gitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini Bu Retno pengen sedikit membahas hubungannya dengan dividen sebagai residual pasif. Jadi, perusahaan ketika sudah memperoleh laba gitu ya, maka dia harus memutuskan apakah dana ini atau laba ini yang merupakan dana yang dimiliki perusahaan, apakah akan dilakukan investasi gitu ya sehingga dana ini menjadi aktif atau harus dibagikan kepada para pemegang saham gitu ya. Nah, maka di sini ada kata-kata dividen sebagai residual pasif. Nah, residual sendiri itu apa sih residu? Residu artinya adalah sisa gitu ya. Nah, jadi kenapa dikatakan residual pasif gitu ya? Jadi nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di buku referensi utama kita di Salemba 4 atau untuk lebih singkatnya yang tidak punya ya bisa di modul ini. Nah, Bruno pernah menyampaikan jadi rangkuman di setiap buku referensi per babnya jangan lupa dibaca gitu ya karena itu menurut saya menarik gitu ya, singkat tapi sudah meresum apa-apa yang dibahas dari materi di bab tersebut gitu. Jadi jangan lupa dibaca. Nah,
Ini di sini Bu Retno pengen menganalogikan hubungannya dengan dividen sebagai residual pasif. Nah, jadi ketika perusahaan itu sudah melakukan kegiatan operasionalnya, nah otomatis akan mendapatkan laba atau rugi. Nah, ketika laba, perusahaan ini akan memutuskan. Nah, tentu yang memutuskan di sini adalah manajer keuangan ya gitu. Apakah dana ini akan dilakukan investasi gitu ya. Jadi kita ingat 3 fungsi utama manajer keuangan dan investasi adalah ada fungsi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aset. Nah, kalau keputusan investasi ada di sebelah aktiva ya, dari laporan posisi keuangan. Jadi di situ bisa dipilih mau aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Terus kalau keputusan pendanaan adalah di sisi pasiva dari laporan posisi keuangan ya. Jadi apakah akan dilakukan liabilitas atau hutang pada pihak ketiga seberapa besar gitu ya porsinya yang akan menjadi sumber dari modal sendiri perusahaan itu sendiri berapa. Nah, itu kan di sisi pasifa. Nah, terus keputusan besar dari manajer keuangan yang ketiga adalah keputusan manajemen aset. Nah, keputusan manajemen aset itu si manajer keuangan di sini harus mendayagunakan ya dari aset-aset ini tadi dimaksimalkan supaya bisa menghasilkan laba yang setinggi-tingginya untuk perusahaan gitu ya. Nah, di pertemuan sebelum leverage, teman-teman kalau ingat kita sudah belajar tentang penganggaran modal, teknik penganggaran modal. Nah, di situ ada bagaimana cara kita misalkan sebagai manajer keuangan itu memutuskan apakah investasi ini diterima atau ditolak. Nah, diantaranya ada NPV gitu ya, net present value. Nah, apabila NPV-nya positif maka investasi itu diterima dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, di situ setelah perusahaan dalam hal ini melalui si manajer keuangan gitu memutuskan, oh berarti investasi ada tawaran investasi A, B, C, D. Nah, ini diterima untuk dijalankan gitu ya. Nah, maka ketika ada sisa dari laba gitu ya, yang memang ternyata tidak ada investasi yang cocok. Nah, itu baru akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tadi gitu. Nah, makanya di sini dikatakan sebagai residual pasif. Nah, residual pasif artinya seperti itu ya. Artinya laba dari perusahaan yang memang tidak digunakan untuk keputusan investasi gitu ya, karena dari beberapa tawaran investasi ataupun pandangan dari si manajer keuangan ternyata misalkan harusnya laba dari perusahaan ini cukup untuk membiayai kelima investasi yang sedang dihitung gitu ya oleh si manajer keuangan. Ternyata dari 5 investasi ini yang menguntungkan hanya 3. Nah, berarti 2 investasi lainnya kan ditolak oleh si manajer keuangan. Nah, berarti itu adalah sisa laba tanda kutip yang bisa dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tadi. Nah, kebijakan perusahaan juga ya, apakah akan dibagikan ke pemegang saham seluruhnya gitu ya, atau mungkin sebagian yang berapa proporsinya. Nah, itu juga merupakan kebijakan perusahaan gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari beberapa faktor yang mempengaruhi tentang pembagian kebijakan dividen. Nah, di antara yang pertama adalah aturan hukum, kedua kebutuhan pendanaan perusahaan, yang ketiga likuiditas, yang keempat stabilitas dividen gitu ya. Nah, untuk aturan hukum kalau di salin bab 4 teman-teman bisa baca ya gitu. Nah, di situ ada beberapa contoh yang disampaikan kebijakan hubungannya dividen di beberapa negara bagian, misalkan Amerika dan seterusnya. Nah, untuk kebijakan dividen di Indonesia sendiri itu mengacu pada peraturan OJK gitu nomor 27 PLJK 04 2020 tentang saham bonus. Nah, nanti misalkan ya nomor 24. Misalkan nih teman-teman bisa ini ya tentang pembagian
dividen. Nah, ini ada beberapa. Nah, mungkin kita bisa memilih yang hubungannya tentang ini ya, website-website yang resmi. Nah, biasanya kalau kalau yang dari pemerintah itu biasanya ini ciri-cirinya ya, go.id, mungkin government.id gitu ya. Nah, di sini bisa mempelajari tentang dividen itu bagaimana gitu ya, diantaranya seperti itu teman-teman bisa pelajari. Nah, ini 2013. Ini dari Kemenq ya. Nah, kalau di sini dituliskan siapa ini ya? Nah, misalkan kita ketik ya, ada enggak ya? Misalkan tinggal di copy. Nah, ini ternyata ada ya. Ya, copy. Nggak bisa, ternyata ada. Ini mungkin kita bisa cari di sini mungkin. Dua-dua. Nah, ini mungkin ya. Nah, teman-teman bisa contohnya gini. Nah, ini. Nah, saham bonus. Nah, coba kita ketik dividen. Tuh ya, ada enggak sih? Mana ya? Enggak ada. Oh, ini tentang IQ saham, laba, dividen. Cuman kok kayaknya harus di-download dulu kali ya. Nah, oh, di sini dia dividen. Dividen. Nah, ternyata bukan dividen ya, tapi dividen. Nah, bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Nah, kalau dividen cash adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang. Oh ya, sebagai tambahan informasi, banyak ya para investor yang ketika memperoleh dividen gitu ya, mereka membelikan kembali ke saham di perusahaan tersebut. Coba kita ketik kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini misalkan KPPI daring. Misalkan dividen, itu ada enggak? Nah, yang betul dividen. Nah, ya, kalau teman-teman mau cari sebuah kata, dia itu bagaimana yang baku. Nah, maka yang baku adalah dividen, bukan dividen. Nah, kalau dividen itu tidak baku. Jadi jelas ya, di sini ada kata-kata bentuk tidak baku. Berarti salah dividen. Nah, yang betul adalah dividen. Jadi jelas ya. Nah, coba kita lihat di modul ini apa ya? Dividen sudah betul. Nah, itu tadi. Nah, kalau misalkan perusahaan itu ini ya memutuskan untuk tidak banyak membagikan dividen gitu. Nah, berarti kas yang dipegang perusahaan adalah semakin besar. Nah, ketika kas yang dipegang perusahaan semakin besar, berarti likuiditasnya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, berarti kalau likuiditasnya semakin tinggi, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar segala sesuatu, misalkan ada kebutuhan pembelian apa yang secara mendadak tentu lebih tinggi. Cuman perlu diingat ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa likuiditas tinggi itu akan berefek pada laba yang rendah karena likuiditas dan profitabilitas adalah berbanding terbalik gitu. Jadi ketika likuiditas tinggi maka profitabilitasnya rendah gitu ya. Nah, sehubungan dengan stabilitas dividen, teman-teman di sini akan menjumpai yang namanya ada dividen stabil gitu ya, dividen ekstra. Nah, jadi tipe kebijakan dividen. Nah, kalau yang kebijakan pertama itu stabil ya gitu kenaikannya dan seterusnya. Nah, kalau kebijakan
kebijakan mohon maaf, yang tipe kebijakan dividen 1 ini lebih fluktuatif mengikuti laba. Sedangkan kalau untuk yang tipe kebijakan 2 ini lebih stabil gitu ya, beberapa waktu stagnan, naik sedikit terus stagnan gitu ya. Jadi mau perusahaan laba atau rugi, nah dia tetap stagnan. Nah, teman-teman nanti pilih yang mana ketika berinvestasi pada perusahaan, nah bisa diperhatikan gitu ya, bisa dilihat juga bagaimana dia tipe kebijakan dividennya. Apakah fluktuatif gitu ya, kadang tinggi mengikuti laba, kadang rendah mengikuti rugi dan seterusnya gitu ya. Maka di situ ada yang namanya dividen reguler dan dividen ekstra gitu ya. Nah, untuk pembelian kembali saham itu biasanya namanya adalah treasury stock gitu ya. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu saya sampaikan tadi ya, selain teman-teman mempelajari dividen itu apa, kebijakan dividen apa, faktor-faktor yang mempengaruhi apa. Nah, teman-teman di sini saya harapkan bisa mendapatkan manfaat dari tadi bagaimana cara menentukan bagaimana kalimat ini bagus secara Indonesia atau enggak. Nah, ini sudah saya tunjukkan dan juga beberapa peraturan yang memang berhubungan dengan pembagian dividen di Indonesia gitu ya. Kalau di buku referensi utama kita itu atau buku referensi pendukung ya, Salemba, nah itu diberikan contoh di luar negeri. Nah, kalau di sini teman-teman sudah bisa baca-baca tentang bagaimana sih pembagian dividen di Indonesia. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa mengisi absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.